warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Pandoami dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan Pak Ustaz yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun acara pada Risalah Buka Puasa hari ini, yaitu acara pertama adalah solawatan bersama yang insya Allah dipimpin oleh Ustaz. Acara kedua, tausiah agama. Acara ketiga, tanya jawab. Acara keempat, doa dan penutup. Untuk itu, marilah kita masuk ke acara pertama, yaitu solawatan bersama yang insya Allah dipimpin oleh Ustaz kita. Kepada Ustaz dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mari ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah Pandoami, sebelum kita memulai kajian Risalah Berbuka Puasa pada hari ini, mari kita membuka dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya acara kedua, yaitu tausiah agama. Kepada Ustaz dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatuhu wassalamuhu ala abdihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Panduami dan juga para pendengar RRI dimanapun berada, kita kembali menemani acara Risalah Berbuka Puasa menjelang berbuka puasa kaum muslimin muslimat terkhusus yang berada di kota Serui. Insya Allah beberapa menit kemudian kami akan paparkan sedikit mengenai syarat-syarat dan juga amalan-amalan di dalam kita berpuasa. Sebab hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang puasa lalu kemudian tidak mengetahui daripada syarat-syarat berpuasa tersebut. Namun betapa banyak orang yang mengetahui daripada syarat-syarat berpuasa tersebut namun tidak mengetahui daripada apa yang harus dilakukan pada saat berpuasa tersebut. Maka insya Allah dengan waktu yang sedikit ini kami akan manfaatkan dengan menyampaikan sedikit tentang syarat sah berpuasa dan juga amalan-amalan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan lisan yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kelak nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah bersama kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Panduami yang kami muliakan. Syarat-syarat dari sahnya berpuasa dikatakan di dalam kitab fikih. Yang pertama adalah al-Islam, bahwasannya dia beragama Islam. Jadi syarat sahnya atau sah dan diterima dari puasa tersebut, yang pertama haruslah dia beragama Muslim atau haruslah dia beragama Islam. Jadi ada Islam, ada Muslim, Bu. Kira-kira kalau kita ditanya, apa perbedaan antara Islam dan Muslim? Islam dan Muslim memiliki perbedaan yang sedikit saja. Islam itu agamanya, Muslim itu orang yang menganut agama Islam. Saya ulangi, Islam itu agamanya, Muslim adalah orang yang menganut agama Islam. Maka kita yang hadir pada risalah berbuka puasa hari ini, yang berada di Masjid Al-Hikmah Panduami bersama rekan-rekan penyiaran daripada RRI Serui, maka kita semua yang hadir di sini itu bukan Islam, tapi kita Muslim, yaitu orang-orang yang menganut daripada agama Islam. Maka bersyukur kita kepada Allah, satu syarat kita sudah masuk di dalam syarat berpuasa, yaitu Muslim, yaitu orang yang menganut agama Islam, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Berarti kita berprasangka baik, ibu-ibu sekalian. Mungkin bisa jadi orang yang tidak puasa, dia bukan beragama Islam. Bisa jadi orang yang makan di siang hari, mungkin dalam keadaan tidak halangan haid dan nifas, lalu kemudian dia tidak berpuasa, mau bapaknya, mau ibunya, mau anaknya, mau siapapun itu, maka kita berprasangka baik, mungkin bisa jadi dia bukan beragama Islam. Karena orang Islam di saat masuknya bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini, yaitu bulan puasa, yaitu mereka menjalankan ibadah yang disebut dengan ibadah puasa. Lalu kemudian ada yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka. Jadi orang Nasrani itu puasa juga, orang Yahudi puasa juga, ada puasanya mereka. Kita yang Muslim pun ada puasanya, terkhusus puasa wajib pada saat bulan suci Ramadan ini. Namun yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka, itulah saya katakan tadi, kami akan menyebutkan syaratnya dan kami akan
menyampaikan amalan apa dan apa yang harus dilakukan di saat kita berpuasa sebagai seorang muslim. Jadi di tengah-tengah kita muslim atau kita menganut daripada agama Islam, puasa yang membedakan kita dengan puasa yang lain salah satunya adalah bangun di waktu sahar untuk makan sahur pada saat itu. Maka kami bertanya sama ibu-ibu sekalian, apakah hari ini pada risalah berbuka puasa ini, apakah lancar puasanya, Bu? Lancar puasanya, Bu, ya? Sahur semua tadi subuh, Bu? Alhamdulillah. Sekalipun sahurnya pun mengikuti habisnya bulan Ramadan. Saya ulangi, menu sahur itu mengikuti habisnya bulan Ramadan. Semakin habis bulan Ramadan, semakin habis juga kenikmatan makanan di waktu sahur. Betul, Bu? Yang asalnya sahur pertama ayam, ikan dan lain-lain, nanti sahur mau habis bulan suci Ramadan tinggal super mie dan telur. Betul ya, Bu? Nah, itu. Maka daripada itu yang penting ada makanan sahur, Bu. Jadi ada sahur, ada sahar, ada suhur. Kalau kita mau memanggil orang untuk makan sahur, namanya suhur. Kalau makanan yang terhidang pada waktu sahar, namanya sahur. Namun pada waktu itu, waktunya menunjukkan waktu sahar. Jadi kita bangun di waktu sahar untuk makan sahur, kita bangunkan keluarga kita dengan ucapan suhur. Jadi ada suhur, ada sahar, dan juga ada sahur. Sahur nama makanannya, sahar nama waktunya, suhur panggilan untuk orang makan sahur. Namun sudah menjadi lumrah di Indonesia, kalau kita panggil orang sahur, pasti bukan suhur, tapi sahur kita panggilkan. Tidak mengapa, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan lumrah di negeri kita Indonesia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Panduami yang kami muliakan dan para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa selain kita muslim kita menjalankan ibadah puasa, maka terapkan sahur yang membedakan puasa kita dengan puasa agama lain. Sampai Rasulullah katakan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan yang Allah letakkan. Sekalipun ya satu tegukkan air yang kita minum, kita niatkan untuk sahur tersebut. Lalu timbul pertanyaan, kapan kira-kira waktu niat sahur? Apakah habis tarawih, Bu? Habis tarawih ada kan niat sahur? Ya. Apakah langsung begitu masuk bulan suci Ramadan langsung niat sahur satu kali satu bulan? Ataupun kita niat pada hendak makan sahur atau setelah makan sahur? Maka kami akan paparkan penjelasannya bagaimana sahur tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahur itu adalah hal yang sepele, namun banyak yang melupakan keberkahan besar yang Allah simpan pada waktu sahur tersebut, di saat kita makan daripada makanan sahur tersebut. Jadi niat pada sahur itu, kata Imam Malik nih, Bu, kata Imam Malik, niatnya langsung niat 1 bulan. Jadi ketika masuk awal Ramadan, itu sudah lihat memang di situ niat untuk sahur sebulan penuh. Jadi bila mana besok-besok kita tidak niat, tetap sah puasanya kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah niat 1 bulan. Itu pendapat Imam Malik. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i yang kita anut di Indonesia ini, setiap mau puasa 1 kali berniat sahur. Saya ulangi, ibu-ibu, kalau Imam Syafi'i berpendapat setiap mau puasa, setiap itu pun kita berniat untuk sahur. Makanya kita diingatkan setelah sholat tarawih, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita sudah niat di situ, Bu. Ya, kita sudah niat untuk berpuasa setelah tarawih, ya, untuk puasa besok hari. Kenapa kita ulang lagi di waktu sahur? Tidak mengapa, untuk menguatkan niat kita agar berpuasa di besok hari. Namun apakah tidak sah puasanya bila mana kita telah niat di habis tarawih, terus kita tidak niat di waktu sahur? Apakah masih sah puasanya? Masih sah, Bu, karena dia sudah berniat setelah tarawih sekalipun tidak berniat pada waktu sahur.
Kalau dibalik juga, sekali dia tidak berniat di waktu habis tarawih, tapi dia ada niat di waktu sahur, maka tetap sah puasanya. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak niat di dua-duanya? Tidak niat di tarawih, tidak niat juga di waktu sahur. Ada yang bisa membentengi daripada pendapat Imam Malik, karena kita sudah niat 1 bulan penuh untuk berpuasa. Jadi 2 niat kita pakai. Yang pertama kita pakai pendapat Imam Malik, yang kedua kita pakai pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Yang namanya manusia ya kadang lupa. Bagaimana kalau kita lupa daripada berniat, maka ditakutkan puasa kita tidak masuk dalam kategori sahnya berpuasa. Karena menjadi syarat yang kedua yaitu niat. Jadi syarat yang pertama tadi muslim, yang kedua syaratnya adalah berniat. Jadi berniat. Contoh begini ibu-ibu sekalian, contoh kita lupa niat nih, sudah ndak niat 1 bulan, ndak niat lagi taraweh, ndak niat lagi waktu sahur, kira-kira ya kita puasa besok hari, ingat-ingat kita setelah waktu duhur, apakah masih boleh niat, Bu? Sudah tidak bisa. Batas waktu niat daripada puasa wajib yaitu waktu duhur. Tapi kalau batas niat daripada puasa sunnah itu boleh daripada melewati waktu duhur. Jadi kalau sebelum waktu duhur, contoh jam 8, jam 9, tiba-tiba kita ingat, waduh saya lupa sahur nih, saya lupa niat ini. Bukan lupa sahur ya, saya lupa niat. Kalau lupa sahur setengah mati, nanti makan di jam 9 atau makan di jam 8, berarti puasanya kala-kala anak SD. Anak SD bisa setengah jam, masa kita 1/4 jam. Jadi niat bukan sahurnya, tapi niatnya. Ya, jadi masih boleh niat tuh. Jam 7 masih boleh niat, Bu. Jam 8 masih boleh niat. Jam 9 masih boleh berniat. Jam 10, 11, 12 lewat daripada duhur sudah hati-hati. Kenapa? Karena sudah dekat waktu berbuka puasa. Sekalipun lama yang kita rasakan karena begitu panasnya terik matahari tadi siang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana ibu-ibu yang mu'allaf ini yang mungkin belum bisa berniat secara bahasa Arab, apakah boleh bahasa Indonesia? Boleh, Bu. Ya, jadi Islam tidak menyulitkan apapun, tidak mempersulit, bahkan dipermudah. Jadi bagi ibu-ibu yang mu'allaf yang mungkin tidak bisa berniat memakai daripada bahasa Arab, boleh memakai bahasa Indonesia dengan ucapan, ya Allah, saya niat berpuasa besok hari di bulan suci Ramadan fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah paling pendek. Saya ulangi niatnya untuk Indonesia. Ya Allah, saya niat berpuasa besok hari ya fardu ya di bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Pertanyaannya lagi, Pak Ustaz, saya tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa juga bahasa Arab. Yang saya bisa hanya bahasa Jawa karena dulu saya tinggal lama di Jawa. Yang saya bisa hanya bahasa Bugis karena saya tidak pernah keluar dari tanah Bugis. Maka boleh berniat pakai bahasa masing-masing. Boleh, Bu? Silakan. Yang tidak, kan ada tuh orang Bugis tidak bisa bahasa Indonesia, ada orang Jawa tidak bisa bahasa Indonesia, ya, maka boleh berniat dengan bahasanya masing-masing karena Allah mengerti semua bahasa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama, sehingga bahasa apapun yang kita pakai Allah akan mengerti dan Allah akan faham apa yang ada di dalam hati kita yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, dan amalan yang harus kita buat di syarat yang kedua yaitu berniat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu baligh, mencapai usia baligh, ya. Jadi baligh ini ya dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah bahwa bila umur sudah 15 tahun mau tidak mau dia sudah baligh. Saya ulangi, bila umur sudah 15 tahun ibu-ibu, ya, mau tidak mau dia sudah baligh, sudah diwajibkan seluruh ibadah dalam rukun Islam harus dia kerjakan di umur 15 tahun tersebut dengan potensi atau dengan posisi dia dalam keadaan beragama muslim. Wajib sholatnya, wajib puasanya bila mana sudah berumur 15 tahun. Makanya kita disunnahkan tuh kalau anak umur 8 tahun, 9 tahun perintahkan untuk sholat. Ibu-ibu yang punya anak 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun, perintahkan. Sekalipun dia tidak sholat, perintahkan. Nah, ayo sholat nak.
Yang penting ada suara saja. Masuk lagi waktu azan. Nah, ayo sholat nak. Jangan bosan-bosan. Ketika nanti di umur 10 tahun baru boleh dicubit, baru boleh dipukul, baru boleh dijewer, dengan niat untuk mendidik anak itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sama juga dengan puasa setengah hari. Ibu-ibu yang punya anak, apakah dididik dengan puasa setengah hari, Bu? Sebenarnya tidak ada puasa setengah hari, tapi untuk mendidik seorang anak agar nanti dewasanya berpuasa, maka boleh puasa setengah hari. Ya, yang tidak boleh itu bapak-bapak yang puasa setengah hari, Bu. Ya, atau ibu-ibu yang puasa setengah hari. Kalau anak-anak tidak apa-apa, untuk mendidik ketika nanti dia dewasa, ya, dia bisa berpuasa penuh, ya. Dia bisa berpuasa penuh dari waktu terbitnya matahari sampai waktu terbenamnya matahari. Jadi itu syarat yang paling utama kalau sudah balik, yaitu berusia 15 tahun. Saya pikir ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Hikmah Panduam ini sudah tidak ada lagi di bawah 15 tahun, Bu. Ada, Bu, kira-kira yang di bawah 15 tahun, Bu? Ya, ada, Bu, kira-kira. Karena tidak ada, maka sudah wajib bagi kita untuk puasa, sudah wajib bagi kita untuk sholat, sudah wajib bagi kita untuk berzakat, sudah wajib bagi kita juga untuk menunaikan haji dengan syarat bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, Bu, tidak usah utang baru pergi naik haji. Ya, jangan berutang baru pergi naik haji. Ya, kalau sudah mampu memang punya uang, maka silahkan berangkat naik haji. Kan ada gampang, sholat isyraq pahalanya sama dengan orang berhaji sempurna, sempurna, sempurna. Jadi yang tidak sanggup naik haji, Bu, karena mungkin sudah balik, ya, maka sholat isyraq diistiqomahkan. Insya Allah nanti di akhirat kita melihat ada pahala haji kita sekalipun kita tidak naik haji. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu akil. Apa itu akil? Akil itu berakal. Jadi orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Ya, orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Saya pikir para pendengar RRI yang sekarang mendengar risalah berbuka puasa dari Majelis Taklim Al-Hikmah Panduam ini, saya pikir kita semua waras, ya, Bu. Ya, kita semua dikaruniakan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang terbesar setelah Islam dan iman, yaitu nikmat akal yang kita punya. Ya, alhamdulillah saya pikir juga yang hadir bersama saya di Masjid Al-Hikmah ini kita semua mungkin masih diberikan akal oleh Allah. Maka selama itu akal sehat, selama itu akal baik, maka pada saat itu tetap kita diwajibkan untuk berpuasa, untuk sholat dan mengamalkan rukun-rukun Islam yang lainnya. Kecuali orang gila. Ya, lalu pertanyaannya, Pak Ustaz, kalau memang orang gila tidak sholat, tidak puasa, di mana tempatnya nanti di akhirat? Kira-kira di mana nanti tempatnya di akhirat bila mana orang gila itu hidup tapi tidak sholat, tidak puasa, dan juga tidak diwajibkan untuk puasa dan sholat? Itu tempat masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu dikatakan oleh para ulama sebagian bahwa bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Disitulah tempatnya orang-orang yang tidak memiliki akal sehat, dalam kurung gila. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan di dalam berpuasa. Ya. Contoh sakit, ya, boleh dikodok puasanya, Bu. Boleh tidak puasa? Boleh. Ya, tapi sakit bagaimana dulu? Kalau sakit pilek saja masih bisa puasa. Saya pun lagi pilek ini. Ya. Kalau sakit gigi, kalau masih bisa puasa, puasa. Ya, kecuali sakit yang membutuhkan makan dan minum obat baru boleh dibatalkan. Perhatikan, Bu, puasa itu kalau kita dalam keadaan sakit meninggalkan puasa, otomatis kita kodok, ya, kita ganti nanti. Jadi kodok itu ganti puasa maksudnya, ya. Kalau kita sakit kita ganti puasa kita nanti. Nah, gantinya itu apabila ada tanda-tanda sehat. Bila mana sakitnya tidak ada tanda-tanda sehat, maka cukup bayar fidyah. Saya ulang ini, kalau orang yang sakit tidak berpuasa, maka nanti diganti di luar waktu puasa apabila ada tanda-tanda kesehatan. Bila mana tidak ada tanda-tanda kesehatan, maka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa, melainkan diwajibkan untuk mengganti dengan membayar fidyah. Bisa difahami, ibu-ibu, ya? Kemudian para pendengar RRI, ya, insya Allah bisa memahami apa yang
kami sampaikan sehingga bermanfaat di dalam puasa kita pada Ramadan tahun ini. Kemudian syarat yang terakhir, ya, syarat yang terakhir yaitu an-naqa'u minal haidi wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak halangan, yang tidak haid dan tidak nifas, maka tetap diwajibkan untuk berpuasa. Lalu waktu haid ini lamanya 15 hari, Bu. Paling lama tuh. Paling cepat 1 hari 1 malam. Paling sedang dan biasa 7 hari, 6 hari atau 8 hari. Itu sedang dan biasa. Bila mana darah yang keluar sudah mencapai 15 hari, lalu kemudian di hari yang ke-16-nya masih ada darah yang keluar, apakah sudah diwajibkan puasa atau belum? Sudah diwajibkan, karena yang keluar di 16 hari itu bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah yang disebut dengan darah penyakit. Jadi kalau waktu keluarnya darah itu sudah mencapai 15 hari, ya, lalu kemudian di 16 harinya, 17 harinya, 18 hari masih keluar darah, maka jangan sangka itu haid sehingga kita tidak berpuasa. Dosa kita, karena waktu haid lamanya itu hanya 15 hari. Bila mana darah itu sudah keluar sampai 15 hari, maka selanjutnya sudah diwajibkan untuk berpuasa. Sekalipun masih ada darah yang keluar, itu darah disebut dengan darah istihadah atau dalam kurung darah penyakit. Jadi ibu-ibu yang halangan ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan daripada waktu keluarnya darah sudah berapa hari, ya, agar bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Bila darah haid tidak diwajibkan puasa, tapi bila darah istihadah wajib untuk berpuasa. Saya ulangi, bila darah haid tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun bila darah istihadah atau darah penyakit tetap wajib untuk berpuasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin, ya, daripada syarat-syarat sahnya berpuasa dan apa-apa yang harus kita lakukan di dalam puasa tersebut, ya, atau daripada syarat-syarat tersebut kami sudah paparkan. Insya Allah mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan dan menyebut namanya. Ya, silakan Bu. Ada yang mau bertanya, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah boleh kita sikat gigi dan keramas di saat puasa? Nah, tapi waktunya kapan saja Ustadz? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Fatimah dari Majelis Taklim Al-Hikmah Panduami. Jadi bagaimana kita bersikat gigi, ya, dalam keadaan berpuasa. Jadi ada waktu-waktu mandi yang disunahkan di bulan puasa, Bu. Dan waktu mandi itu gunakan untuk sikat gigi. Waktu mandi itu kapan? Waktu mandi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika bulan puasa. Yang pertama waktu mandinya adalah setelah berbuka puasa, sebelum menjalankan sholat tarawih. Saya ulangi, waktu mandi yang sunnah yang pertama di dalam bulan puasa, setelah berbuka puasa, sholat maghrib, setelah sholat maghrib mandi, habis mandi siap-siap melaksanakan sholat tarawih. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua disunnahkan mandi, yaitu setelah bersahur, ya, begitu masuk waktu imsak, mandi, ya, siap-siap untuk menjalankan sholat subuh. Jadi waktu mandinya hanya 2 di dalam bulan suci Ramadan. Setelah sahur sebelum subuh, setelah buka puasa, setelah maghrib, dan sebelum waktu tarawih. Itu waktu-waktu mandi yang disunahkan pada bulan suci Ramadan. Dan di waktu mandi tersebut disarankan kita untuk menyikat gigi atau menggosok gigi. Nah, bagaimana kalau kita gosok gigi di pagi hari, ya, atau di siang hari? Boleh-boleh saja, Bu. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 masih boleh. Tapi kalau sudah lewat waktu duhur kemudian kita sikat gigi, maka bisa dihukumi makruh. Saya ulangi, sebelum lewat waktu duhur masih boleh sikat gigi.
Tapi kalau sudah lewat waktu duhur, maka bisa dihukumi makruh. Kenapa? Karena di dalam sikat gigi tersebut pasti ada kumur-kumur. Ya, ditakutkan rasa dan air yang ada sedikit di dalam gosok gigi itu masuk ke dalam tenggorokan atau bisa membatalkan puasa. Tapi hukum daripada ulama, bila mana menggosok gigi di waktu siang hari, maka hukumnya makruh. Ya, jadi alangkah baiknya kita tinggalkan perkara makruh di bulan suci Ramadan. Ya, karena yang meninggalkan perkara makruh pahalanya mendapatkan sunnah, yang menjalankan sunnah di bulan Ramadan pahalanya sebagai pahala wajib, yang melaksanakan pahala wajib pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali wajib. Jadi begitu Ibu Fatimah, ya, yang telah kami jawab. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang lainnya dan juga para pendengar RRI dimanapun berada. Baik, demikian. Selanjutnya, apa masih ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan dari Ibu Haryati ya? Haryani. Haryati. Ya. Pertanyaan dari Ibu Haryati dari Majelis Taklim Al-Hikmah Panduami, bagaimana dengan orang yang puasa tidak sholat atau mungkin dibalik orang sholat tidak puasa? Sebenarnya pertanyaannya begini Bu, kenapa kita puasa? Ya, kenapa kita puasa kalau kita tidak sholat? Kenapa kita sholat kalau kita tidak puasa? Jawaban daripada puasa simpel. Jawabannya di akhir ayat mengatakan la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan untuk puasa agar kita bertakwa. Bagaimana cerita kalau orang puasa tidak sholat? Kira-kira bertakwa atau tidak Bu? Ya, hilang ketakwaannya, masa puasa tidak sholat? Ya, sedangkan tujuan daripada puasa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu la'allakum tattaqun, kita puasa ini agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imbangi antara puasa dan sholat. Ya, begini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu beragama muslim, rukun-rukun Islam ada berapa Bu? Ada berapa rukun Islam Bu? Yang di rumah ada berapa rukun Islam? Ya, ada berapa? Ada 6 atau 5 Bu? Jangan terbalik. Ya, ada rukun Islam, ada rukun iman. Jangan sampai anak yang lebih hafal dari ibu-ibunya. Jangan sampai anak yang lebih hafal dari bapak-bapaknya. Karena itu anak mempelajari rukun Islam dan rukun iman sejak TK, SD sampai ke jenjang berikutnya. Jadi rukun iman 6, rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5, ada syahadat. Kemudian lanjut salat. Kemudian lanjut lagi, ya, puasa. Puasa atau zakat Bu? Ya, puasa atau zakat Bu? Ya, kemudian lanjut lagi ada, ya, haji. Jadi ada 5, ya, ada syahadat, ya, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Ya, bila mana orang tidak haji masih dikatakan muslim Bu? Masih. Bila mana orang tidak berzakat masih dikatakan muslim? Masih, karena ada yang menerima zakat. Ya, orang yang menerima zakat tidak untuk berzakat. Bila mana orang tidak puasa Bu, masih dikatakan muslim? Masih, karena mungkin dia sakit, ya, atau mungkin berperjalanan, jadi dia tidak puasa, masih muslim. Tapi bila mana dia tidak sholat Bu, apakah bisa dikatakan muslim Bu? Mau sakit ke, mau dalam keadaan apapun, sholat itu tetap wajib. Jadi bila mana dia tidak melaksanakan sholat, maka dipertanyakan keislamannya. Jadi puasa yang kita jalankan Bu, ya, itu lebih tinggi derajatnya sholat, ya, daripada puasa yang kita lakukan. Jadi di samping kita berpuasa agar kita bertakwa, maka untuk mendorong takwa itu lebih tinggi, jangan pernah tinggalkan untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi sholat ini tiangnya agama. Ya, anggap saja atap daripada rumah itu adalah puasa. Kira-kira Bu, atap itu bisa berdiri gak tanpa tiang?
Tidak bisa atap itu berdiri kalau tidak ada tiang. Begitupun puasa itu tidak akan bisa berdiri tanpa ada solat. Karena solat sebagai tiang, puasa sebagai atap. Biar menyempurnakan rumah itu, ada pondasi yang disebut syahadat, ada tiang yang disebut dengan solat, ada puasa yang disebut dengan atap, maka jadilah rumah. Jadi untuk memperbagus rumah yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan ketakwaan, maka jangan tinggalkan syahadat, jangan tinggalkan solat, pun jangan tinggalkan puasa. Ibu-ibu sekalian serta para pendengar RRI dimanapun berada. Mungkin demikian ya jawaban yang kami berikan, semoga bisa difahami ya Bu. Dan juga ibu-ibu majelis dan juga para pendengar dimanapun berada bisa memahami dan bisa mengambil hikmah dan ilmu yang ada pada program acara Risalah Berbuka Puasa yang disiarkan oleh RRI Serui. Selanjutnya, apa masih ada pertanyaan? Ya, sudah cukup berarti kalau tidak ada. Tidak ada Bu? Ya? Tidak ada Bu? Ya. Tidak ada, mungkin demikian ya. Selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Kepada Pak Ustaz dipersilahkan. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar dimanapun berada, mari sejenak kita menundukkan hati kita, menundukkan pandangan kita dan mengangkat kedua tangan kita seraya memohon dan meminta kepada Allah agar Allah mudahkan puasa kita, Allah lancarkan puasa kita. Di samping kita puasa, Allah bantu kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu, sebab rugi rasanya orang yang puasa dan tidak melaksanakan daripada ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahilla alina Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'ani wa husnul khitam. Allahumma inna nas'aluka lazzata ta'atik wa harrimna lazzata ma'siyatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya aziz ya rahman ya rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.